Hei, tukang sayur miskin, jauhi anakku sekarang juga. Tukang sayur miskin sepertimu tidak akan pernah pantas menjadi suami anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang tukang sayur miskin setiap hari mendorong gerobaknya keliling kampung. Suatu hari, ia jatuh hati pada seorang gadis berhijab cantik dari keluarga terpandang yang tinggal di rumah paling mewah di desa. Namun cintanya tidak pernah dipandang. Bahkan ayah gadis itu dengan lantang menghinanya di depan warga kampung. Menyebutnya tukang sayur yang miskin dan tidak pantas mendekati putrinya. Hati tukang sayur itu hancur, tapi ia berjanji dalam diam. Suatu saat akan kembali bukan dengan dendam, melainkan dengan sebuah kehormatan. Hingga 2 bulan kemudian, suasana kampung mendadak gempar. Jalanan sempit dipenuhi konvoi mobil-mobil mewah yang berhenti tepat di depan rumah besar orang tua gadis itu. Dari dalam mobil, keluar pria tukang sayur tersebut, dengan wibawa berbeda, didampingi keluarga besar dan barisan bodyguard yang membuat semua orang terdiam. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, jalanan kampung tampak lengang. Matahari bersinar terik, membuat bayangan rumah-rumah sederhana di kanan kiri, jalan jatuh panjang di tanah berdebu. Namun di ujung jalan, berdiri sebuah rumah megah dengan pagar tinggi dan cat mengkilap. Rumah itu begitu kontras dengan bangunan di sekitarnya. Itulah rumah keluarga Aisyah, rumah paling besar dan mewah di kampung itu. Di depan rumah megah itu, seorang pemuda dengan wajah letih mendorong gerobak sayurnya perlahan. Namanya Raka. Kaos biru tua yang ia kenakan tampak lusuh, bahkan ada beberapa lubang kecil di bagian dadanya. Di bahunya, sehelai handuk kecil tergantung, basah oleh keringat yang menetes dari pelipisnya. Meski tampak lelah, sorot matanya menyimpan tekad yang kuat. Raka berhenti tepat di depan pagar rumah besar itu. Di balik kain penutup gerobaknya, sayur-sayuran segar tertata rapi. Kol besar, tomat merah mengkilat, kacang panjang, cabai, hingga kerupuk yang digantung dengan plastik bening. Gerobak sederhana itu adalah satu-satunya sumber hidup Raka. Beberapa saat kemudian, pintu rumah mewah terbuka. Seorang gadis keluar dengan langkah ragu. Dialah Aisyah. Gadis cantik berhijab biru, wajahnya teduh namun hari itu tampak gusar. Senyum kecil muncul di wajahnya ketika melihat Raka berdiri menunggu. Namun senyum itu langsung memudar ketika suara berat seorang pria tua terdengar dari dalam rumah. "Raka!" Suara itu keras, penuh nada merendahkan. Ayah Aisyah, seorang pria beruban dengan kemeja batik mahal, melangkah keluar. Wajahnya menegang, sorot matanya tajam. Ia berdiri tegap di depan pintu, lalu menudingkan jarinya ke arah Raka. "Berhenti kau datang ke rumah ini." Suaranya menggema di halaman rumah, cukup keras hingga membuat beberapa tetangga keluar rumah, penasaran dengan keributan itu. Raka terdiam. Tangannya masih memegang erat pegangan gerobak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi ia menatap lurus ke arah ayah Aisyah. "Pak, saya datang hanya ingin bertemu Aisyah," jawabnya pelan, hampir berbisik. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ayah Aisyah berteriak lantang. "Seorang tukang sayur miskin sepertimu tidak pantas menikahi putriku. Jangan pernah bermimpi masuk ke keluarga ini." Aisyah yang berdiri di samping ayahnya menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin membela, tapi lidahnya keluh. Sementara itu, Ibu Aisyah muncul di belakang, mengenakan gamis mewah warna merah muda. Tangannya terlipat di dada, wajahnya penuh rasa sinis. "Lihatlah dirimu, Raka. Bajumu lusuh, hidupmu hanya dari gerobak sayur. Kau pikir bisa membahagiakan putri kami?
kata Ibu Aisyah dengan suara dingin. Ucapan itu menusuk hati Raka. Ia menelan ludah, matanya mulai berkaca. Namun ia tetap berdiri tegak, menahan perasaan yang berkecamuk. Beberapa tetangga berbisik-bisik dari kejauhan, menyaksikan bagaimana Raka dihina di depan rumah besar yang selama ini jadi simbol kebanggaan keluarga Aisyah. Raka menunduk sebentar, lalu menatap Aisyah. Pandangan itu penuh arti, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan suara parau, ia hanya berkata singkat, "Aisyah, aku akan buktikan." Tanpa menunggu jawaban, Raka mendorong kembali gerobaknya perlahan. Suara roda kayu berderit di jalan kampung yang sepi, meninggalkan rumah besar itu bersama tatapan merendahkan ayah dan ibu Aisyah. Namun di dalam hati, Raka berjanji pada dirinya sendiri. Janji yang kelak akan mengubah segalanya. Sore itu, setelah kejadian memalukan di depan rumah mewah keluarga Aisyah, Raka berjalan menyusuri jalan kampung dengan langkah berat. Gerobaknya terus ia dorong, meski hatinya terasa runtuh. Tatapan sinis beberapa tetangga yang tadi menyaksikan keributan masih terbayang di kepalanya. Mereka berbisik-bisik, sebagian mencibir, sebagian lagi merasa kasihan. Raka akhirnya berhenti di bawah pohon besar di ujung kampung. Ia duduk di tepi gerobaknya, menunduk dalam-dalam. Dadanya sesak menahan amarah dan sedih bercampur jadi satu. Tangannya mengepal kuat, seolah ingin mematahkan kayu pegangan gerobak itu. "Aku benar-benar dianggap rendah hanya karena aku miskin," gumamnya lirih, suaranya bergetar. Namun bayangan wajah Aisyah muncul di pikirannya. Senyum lembut gadis itu, tatapan penuh cinta yang tak pernah berubah meski dunia meremehkan mereka. Bayangan itu menjadi api kecil yang menyalakan kembali semangat di dalam dirinya. Raka berdiri perlahan, mengusap keringat di wajahnya dengan handuk lusuh. Ia menatap gerobaknya yang penuh sayuran. "Aku harus lebih kuat. Aku harus buktikan kalau aku bisa." Demi Aisyah, malam harinya, rumah Aisyah kembali ramai. Di ruang tamu yang luas dengan lampu kristal bergantung di langit-langit, ayah dan ibu Aisyah duduk bersama beberapa tamu dari keluarga terpandang. Mereka membicarakan calon pasangan yang lebih pantas untuk Aisyah, seorang pria muda anak pejabat daerah yang kaya raya. Ia pemilik usaha besar, sudah jelas masa depannya. Bukan seperti Raka yang cuma tukang sayur, kata ayah Aisyah dengan bangga. Ibu Aisyah mengangguk setuju, senyum puas tersungging di bibirnya. Namun Aisyah hanya duduk terdiam di kamarnya. Dari balik jendela, ia memandang keluar, teringat wajah Raka yang penuh luka siang tadi. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu betul hati Raka tidak pernah main-main. Ia tahu Raka bukan sekadar tukang sayur miskin, melainkan lelaki yang penuh tanggung jawab dan ketulusan. "Aku percaya padamu, Raka. Jangan pernah menyerah," bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Hari-hari setelahnya, Raka mulai bekerja lebih keras dari biasanya. Ia bangun sebelum fajar, mendorong gerobaknya lebih jauh ke kampung-kampung tetangga, bahkan hingga ke pasar kota. Tubuhnya kurus, wajahnya lelah, namun tekadnya semakin kuat. Beberapa kali ia mendengar kabar dari orang-orang bahwa Aisyah akan dijodohkan dengan anak pejabat itu. Hatinya semakin perih, tapi bukannya patah semangat. Kabar itu justru membuatnya semakin bertekad. Di balik kerja kerasnya, ada rahasia besar yang belum diketahui orang-orang kampung. Raka sebenarnya bukan pemuda biasa. Ia memiliki latar belakang dan hubungan dengan keluarga besar di kota yang berpengaruh. Namun ia memilih hidup sederhana, menutupi semua itu, demi menguji siapa yang benar-benar tulus di sisinya. Kini, setelah semua hinaan menumpuk di pundaknya, Raka tahu waktunya semakin dekat. Ia harus bersiap. Sebuah rencana mulai ia susun untuk kembali ke rumah mewah itu. Bukan lagi sebagai tukang sayur yang diremehkan, melainkan sebagai pria yang akan membuat semua orang terdiam. Pagi buta, ayam jantan baru saja berkokok. Raka sudah bangun sejak azan subuh berkumandang. Matanya sembab, semalam ia hampir tidak tidur.
memikirkan semua hinaan yang menancap dalam di hatinya. Namun tekadnya hari itu tidak goyah. Ia mengisi gerobak tuanya dengan sayur-sayur segar dari pasar. Tangannya cekatan menata tomat, kol, cabai, hingga kacang panjang. Wajahnya serius, jauh berbeda dari biasanya. Ada bara yang menyala di sorot matanya. Di jalan kampung, beberapa warga yang lewat masih membicarakan kejadian memalukan di depan rumah Aisyah. Itu anak muda harusnya sadar diri. Mana mungkin tukang sayur menikah dengan anak orang kaya? Bisik seorang ibu kepada tetangganya. Benar, rumah keluarga Aisyah itu paling mewah di kampung. Tidak selevel dengan dia, sambung yang lain. Raka mendengar semua itu, tapi ia tetap berjalan lurus. Setiap kata yang menyakitkan justru menjadi bahan bakar semangatnya. Sementara itu, di rumah besar bercat putih dengan pagar kokoh, Aisyah duduk termenung di kamar mewahnya. Ia menatap gaun cantik yang digantung di lemari, pemberian orang tuanya untuk pesta perjodohan yang sedang mereka rencanakan. Air matanya jatuh, ia merasa seperti burung yang dipaksa tinggal di sangkar emas. Ya Allah, aku hanya ingin hidup dengan lelaki yang aku cintai, bukan dipaksa karena harta. Ucap Aisyah lirih sambil memeluk sajadahnya. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Raka. Namun diam-diam, ia mulai menghubungi keluarganya yang tinggal di kota. Keluarga besar yang sebenarnya kaya raya dan disegani. Tapi selama ini ia rahasiakan demi hidup sederhana. Dalam sebuah pertemuan di kota, Raka duduk bersama pamannya. Seorang pria berwibawa yang dikenal luas di dunia bisnis. Kau sudah cukup lama menguji dirimu, Raka, kata sang paman sambil menatapnya lekat. Kalau kau benar-benar yakin dengan pilihanmu, kami akan mendukungmu. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Raka menunduk. Suaranya tegas meski bergetar. Aku hanya ingin membuktikan pada mereka bahwa cinta bukan diukur dari uang. Tapi kalau mereka meremehkan aku harus datang lagi. Bukan dengan gerobak, melainkan dengan kehormatan. Sang paman mengangguk pelan. Baiklah, waktumu akan tiba. Siapkan dirimu. Raka 2 bulan pun berlalu. Suasana kampung masih sama. Namun ada satu kabar yang membuat warga semakin heboh. Keluarga Aisyah akan mengadakan lamaran dengan anak pejabat itu. Namun di saat semua orang sibuk membicarakan acara besar tersebut, sebuah kabar lain mulai berhembus pelan. Ada yang bilang, Raka sudah jarang kelihatan. Ada pula yang mengatakan ia pergi merantau. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang ia lakukan. Hingga pada suatu sore, suara deru mobil-mobil mewah tiba-tiba menggemparkan jalanan sempit kampung. Warga berhamburan keluar rumah, terheran-heran melihat iring-iringan kendaraan hitam mengkilat berhenti tepat di depan rumah megah keluarga Aisyah. Jendela-jendela rumah tetangga terbuka. Anak-anak berlari kecil sambil berteriak kegirangan melihat pemandangan yang jarang sekali mereka saksikan. Di depan pintu rumah, ayah dan ibu Aisyah keluar dengan wajah terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya, pintu mobil paling depan terbuka perlahan. Dari dalamnya, keluar seorang pria muda dengan setelan jas rapi, langkahnya tegas. Wajahnya jauh lebih berwibawa dari 2 bulan lalu. Dialah Raka. Suasana kampung sore itu benar-benar berbeda. Jalan sempit yang biasanya hanya dilalui motor bebek atau gerobak sayur, kini penuh dengan mobil-mobil mewah berwarna hitam yang berjejer rapi. Warga berdiri di pinggir jalan, sebagian membuka mulut takjub, sebagian lagi saling berbisik. Mobil siapa itu? Tanya seorang ibu sambil menggendong anak kecil. Aku tidak tahu, seperti rombongan pejabat, jawab tetangganya. Tapi, kenapa berhenti di depan rumah Aisyah? Bisik yang lain, penuh rasa ingin tahu. Pintu pagar rumah mewah itu terbuka. Ayah Aisyah melangkah keluar dengan wajah kaku. Ia menatap rombongan mobil itu dengan dahi berkerut. Ibu Aisyah muncul di sampingnya. Wajahnya penuh tanda tanya. Mereka sama sekali tidak menduga akan ada tamu sebesar ini. Semua orang tercekat ketika pintu mobil paling depan terbuka. Dari dalam keluar seorang pria muda dengan setelan jas hitam elegan.
Langkahnya tegap, matanya tajam penuh wibawa. Rambutnya disisir rapi, wajahnya memancarkan percaya diri yang berbeda jauh dari 2 bulan lalu. Dialah Raka. Warga yang tadinya berbisik kini terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu Raka, tukang sayur? Terdengar suara lirih dari kerumunan. Tidak mungkin, dia berubah begitu banyak, sahut yang lain dengan wajah kaget. Raka melangkah pelan menuju pagar rumah Aisyah. Di belakangnya, beberapa pria berbadan tegap dengan jas hitam turun dari mobil lain. Mereka berdiri berjajar rapi, jelas sekali bodyguard yang ditugaskan untuk menjaga. Tak hanya itu, beberapa mobil di belakangnya juga menurunkan anggota keluarga besar Raka yang berpakaian rapi dan berwibawa. Ayah Aisyah menelan ludah. Wajahnya kaku, tangannya mengepal tanpa sadar. Ibu Aisyah di sampingnya tak berkedip, tidak percaya dengan apa yang disaksikan. Ketika Raka berhenti tepat di depan pagar, suasana menjadi hening. Angin sore bertiup pelan, membawa ketegangan yang merayap di udara. Semua mata tertuju pada pemuda yang dulu mereka hina. Raka menatap lurus ke arah ayah Aisyah, lalu berkata dengan suara mantap, "Assalamualaikum. Saya datang untuk sebuah niat yang terhormat." Ayah Aisyah tersentak. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya penuh keyakinan. Berbeda jauh dari Raka yang dulu berdiri dengan wajah lusuh dan gerobak sayur. Dari balik pintu, Aisyah muncul perlahan. Ia mengenakan gamis putih sederhana, matanya berkaca-kaca ketika melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya. Jantungnya berdegup kencang, dadanya bergetar hebat. Ia tidak pernah menduga lelaki yang 2 bulan lalu dihina habis-habisan kini kembali dengan cara yang begitu menggetarkan. Tetangga-tetangga semakin berdesakan di pinggir jalan. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah mereka penuh tanda tanya, menunggu kelanjutan dari pemandangan luar biasa yang mereka saksikan. Ayah Aisyah akhirnya membuka suara, meski suaranya sedikit bergetar. "Kau, Raka?" Raka tersenyum tipis, matanya tetap menatap mantap. "Ya, saya Raka, dan saya datang untuk melamar Aisyah." Hening menyelimuti halaman rumah mewah itu. Suara jangkrik dari pepohonan sekitar kampung terdengar jelas, seolah ikut menjadi saksi. Semua orang menahan napas, tak percaya dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Raka. "Apa kau bilang?" Suara ayah Aisyah meninggi, meski ada getar di ujung nadanya. Raka menatap tajam, lalu mengulang dengan jelas, "Saya datang untuk melamar Aisyah. Bukan dengan mimpi, bukan dengan angan-angan, tapi dengan niat yang tulus dan cara yang terhormat." Bisikan warga semakin ramai. Ada yang menutup mulutnya karena kaget. Ada pula yang memandang dengan mata berbinar, kagum pada perubahan besar yang terjadi. Ibu Aisyah melangkah maju, wajahnya dingin dan penuh gengsi. "Berani sekali kau datang ke rumah ini lagi. 2 bulan lalu kau hanyalah tukang sayur yang lusuh. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas berdiri di sini sekarang?" Sebelum Raka menjawab, 2 orang pria paruh baya dari keluarga besar Raka maju. Keduanya berpakaian rapi, berwajah wibawa. Mereka menundukkan kepala sopan, lalu berkata dengan tenang, "Kami keluarga Raka. Kami datang bersama untuk meminang Aisyah secara resmi. Kami mohon diterima dengan baik." Ayah Aisyah terdiam. Wajahnya memucat. Ia tidak menduga sama sekali bahwa Raka memiliki keluarga yang begitu terhormat. Pikirannya melayang pada hinaan yang pernah ia ucapkan di depan banyak orang. Kata-kata itu kini bagai tamparan keras pada dirinya sendiri. Sementara itu, Aisyah berdiri di ambang pintu. Matanya tak berhenti berkaca-kaca, tangannya bergetar menutupi wajahnya. Ia masih sulit percaya bahwa Raka benar-benar kembali dengan cara yang begitu luar biasa. Raka melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di telinga semua orang. Ia berdiri tegak di depan ayah Aisyah, lalu berkata dengan suara mantap, "Saya memang dulu seorang tukang sayur, tapi status itu tidak membuat saya berhenti berjuang. Saya mencintai Aisyah dengan tulus, dan saya ingin membawanya dalam hidup saya,
dengan segala yang saya punya sekarang. Ayah Aisyah tercekat, matanya berkedip cepat, seperti mencari kata-kata untuk membalas. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, suara isak tangis Aisyah terdengar, memecah suasana hening itu. Ayah, ibu, biarkan aku memilih. Aku hanya ingin bersama Raka, karena aku tahu cintanya tidak pernah berubah. Kalimat itu membuat semua mata tertuju pada Aisyah. Warga kampung yang menonton dari luar pagar terharu. Sebagian bahkan mengusap mata mereka. Ayah dan ibu Aisyah kini benar-benar terpojok. Mereka berdiri kaku, wajah mereka bergantian pucat dan merah, menahan malu di depan begitu banyak saksi. Raka menunduk sebentar, lalu kembali menatap ayah Aisyah dengan sorot mata penuh keyakinan. Apakah saya diizinkan masuk untuk melamar putri bapak secara terhormat? Suasana mendadak semakin mencekam. Semua orang menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut ayah Aisyah. Ayah Aisyah berdiri mematung di depan pagar rumahnya yang megah. Wajahnya tegang, napasnya berat. Ia menatap Raka yang kini hadir bukan sebagai tukang sayur lusuh, melainkan pria berwibawa dengan keluarga besar dan rombongan bodyguard di belakangnya. Tetangga-tetangga yang berkerumun di pinggir jalan menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Bisikan kecil terdengar di sana-sini. Itu benar-benar Raka. Lihat penampilannya, jauh sekali berubah. Dulu dihina-hina, sekarang datang membawa keluarga besar. Masya Allah, luar biasa Ibu Aisyah menggenggam lengan suaminya. Wajahnya berusaha tetap angkuh meski hatinya bergetar. Dengan suara dingin ia berkata, "Kau pikir dengan semua pertunjukan ini, kami akan langsung menerima? Harga diri kami tidak bisa dibeli dengan mobil dan pengawal." Raka menunduk sopan, lalu menatap lagi dengan tenang. "Saya tidak datang untuk pamer, Bu. Saya datang untuk menepati janji saya pada Aisyah. Saya ingin melamarnya dengan cara yang pantas." Aisyah yang berdiri di ambang pintu semakin tak kuasa menahan tangis. Matanya merah, suaranya bergetar ketika ia berkata, "Ibu, Ayah, 2 bulan lalu kalian menghina Raka di depan semua orang. Tapi lihatlah sekarang, cintanya tidak pernah berubah, justru semakin kuat. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kalian percaya?" Suasana semakin hening. Ayah Aisyah menggertakkan giginya. Hatinya campur aduk antara gengsi, marah, dan malu. Semua orang menatapnya, menunggu keputusannya. Namun tiba-tiba, salah satu keluarga besar Raka melangkah maju. Seorang pria tua dengan sorot mata bijak dan berwibawa. Ia adalah paman Raka, tokoh disegani di kota. Suaranya berat, namun tenang ketika berbicara. "Kami datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Kami datang membawa niat baik. Raka memang sederhana dalam hidupnya, tapi ia bukan orang sembarangan. Jika kalian masih meragukannya, maka biarlah seluruh kampung menjadi saksi niat tulus kami." Ayah Aisyah terdiam. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Ia tahu siapa pria tua itu, seorang pengusaha besar yang namanya sering ia dengar. Rasa malu semakin menghantam dadanya. Ibu Aisyah mencoba menahan, tapi suaranya bergetar. "Tapi, bagaimana orang kampung akan memandang kami bila kami tiba-tiba menerima tukang sayur menjadi menantu?" Raka tersenyum tipis. "Bu, Bapak, izinkan saya membuktikan. Tukang sayur pun bisa menjaga dan membahagiakan anak kalian. Karena yang membuat mulia bukan pekerjaan, tapi hati dan tanggung jawab." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Sebagian warga menunduk, teringat bagaimana mereka juga pernah meremehkan Raka. Aisyah melangkah maju dengan berani, meski matanya basah oleh air mata. Ia berdiri di samping Raka, menatap kedua orang tuanya. "Jika ayah dan ibu masih menolak, aku rela pergi dari rumah ini, karena aku yakin hanya Raka yang tulus mencintaiku apa adanya." Kata-kata itu menghantam keras ke hati ayah dan ibu Aisyah. Wajah mereka memucat, bibir mereka bergetar, tak mampu segera menjawab. Sementara itu, warga kampung semakin berdesakan, menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Langit sore semakin merona jingga. Cahaya matahari yang perlahan meredup jatuh di halaman rumah besar keluarga Aisyah, menerangi wajah-wajah tegang yang berdiri di sana. Suasana masih hening, seolah waktu berhenti. Ayah Aisyah memandang putrinya dengan mata membelalak. Kata-kata Aisyah barusan menusuk jantungnya. Anak gadis yang selama ini ia jaga dan besarkan dengan penuh kebanggaan, kini berani berdiri di samping seorang tukang sayur, menentang keinginannya. "Cukup Aisyah." Suara ayah Aisyah menggelegar, membuat semua orang tersentak. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau akan mempermalukan keluarga kita di depan semua orang." Aisyah terisak, namun ia tidak bergeser sedikit pun dari sisi Raka. Tangannya meremas ujung gamisnya, tubuhnya gemetar. "Ayah, malu bukan karena aku memilih Raka. Malu adalah ketika kita menolak orang yang tulus hanya karena penampilan." Ibu Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka anak gadisnya yang lemah lembut kini berani berkata setegas itu. Raka menatap Aisyah sebentar, lalu kembali menghadapkan pandangan pada ayah Aisyah. Suaranya rendah, tapi penuh ketegasan. "Pak, saya tahu harga diri keluarga ini tinggi, tapi izinkan saya membuktikan bahwa saya bisa menjaga kehormatan itu. Saya tidak datang untuk merampas, tapi untuk memberi kebahagiaan." Tetangga-tetangga di luar pagar semakin berdesakan. Mereka berbisik penuh heran. Raka berani sekali bicara begitu. Masya Allah, pemuda itu benar-benar tulus. Namun ayah Aisyah masih diliputi gengsi. Ia menggertakkan gigi, lalu berkata dengan nada penuh amarah. 2 bulan lalu kau mendorong gerobak sayur ke rumah ini. Dan sekarang kau datang dengan mobil mewah, bodyguard, dan keluarga besar. Apa maksudmu? Kau ingin mempermalukan aku di depan semua orang. Raka menarik napas dalam. Sorot matanya menajam, suaranya mantap meski perlahan. "Tidak, Pak. Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin menepati janji saya. Janji untuk kembali dengan cara yang pantas. Demi melamar Aisyah." Hening kembali menyelimuti. Semua orang seakan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari belakang rombongan keluarga Raka. Pamannya melangkah maju lagi, kali ini lebih dekat. Dengan tenang ia berkata, "Jika kalian menolak hanya karena gengsi, maka biarlah seluruh kampung tahu bahwa yang kalian tolak bukan hanya seorang pemuda biasa, tapi penerus keluarga besar kami." Bisikan warga langsung riuh. Apa maksudnya? Raka penerus keluarga besar? Ya Allah, ternyata dia bukan sekadar tukang sayur. Ayah Aisyah membeku, wajahnya semakin pucat. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam harga dirinya. Ia mulai sadar, penolakannya selama ini justru akan berbalik menjadi aib. Aisyah menggenggam tangannya sendiri. Air matanya tak berhenti mengalir. Di sisi lain, warga kampung semakin menahan napas, menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut ayah Aisyah. Namun ayah Aisyah masih terdiam, matanya berkedip cepat, seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri antara gengsi dan kenyataan. Langit mulai gelap, lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Namun di halaman rumah mewah keluarga Aisyah, suasana masih menegangkan. Semua mata tertuju pada ayah Aisyah yang berdiri kaku, wajahnya pucat, sementara gengsi dan amarah berkecamuk di dadanya. Bisikan warga makin ramai. Kalau dia menolak, bisa jadi aib besar. Betul, semua orang sudah lihat siapa sebenarnya Raka. Tapi, kalau menerima, berarti harus menelan semua kata-kata hinaan 2 bulan lalu. Ayah Aisyah menutup mata sejenak, tangannya bergetar. Ia teringat betul saat ia mengusir Raka dengan kata-kata kasar, menuding wajahnya di depan tetangga, dan menyebutnya tidak pantas mendekati putrinya. Semua itu kini seperti cambuk keras, karena tukang sayur yang ia remehkan berdiri kembali dengan wibawa yang tak terbantahkan. Ibu Aisyah mencoba berbisik, "Bagaimana ini? Kalau kita menolak, orang kampung akan menertawakan kita." Namun ayah Aisyah menggeleng pelan, wajahnya penuh kebimbangan.
Tapi kalau menerima, harga diri kita jatuh. Raka menatap mereka dengan tenang. Meski hatinya berdebar kencang, ia tetap berdiri tegak, memperlihatkan kesungguhan. Pak, Bu, saya tidak pernah ingin membuat kalian malu. Saya hanya ingin menjalankan niat baik saya, dengan cara yang terhormat. Izinkan saya meminang Aisyah dengan restu kalian. Aisyah yang berdiri di samping Raka terisak. Air matanya jatuh tanpa henti. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga haru. Ia merasa lelaki yang ia cintai benar-benar menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pamannya Raka kembali bicara dengan suara tegas, namun penuh wibawa. Keluarga kami tidak pernah bermain-main. Raka adalah darah daging kami, dan ia akan menjadi penerus nama besar kami. Jika kalian mengizinkan, kami ingin segera menyatukan dua keluarga ini dengan penuh kehormatan. Kalimat itu membuat warga terdiam serentak. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak. Ya Allah, ternyata benar. Raka penerus keluarga besar. Luar biasa. Siapa sangka tukang sayur itu sebenarnya cucu orang kaya raya. Ayah Aisyah menunduk. Wajahnya merah padam. Bukan lagi karena marah, melainkan karena malu yang membakar seluruh dadanya. Ia merasa tanah di bawah kakinya hampir runtuh. Semua gengsi yang ia junjung tinggi seakan hancur berkeping-keping. Namun sebelum ia sempat berbicara, Aisyah melangkah maju. Dengan suara lirih tapi jelas, ia berkata, "Ayah, Ibu, aku mohon, jangan tolak Raka lagi. Jangan ulangi kesalahan 2 bulan lalu. Karena kalau itu terjadi, aku yang akan pergi dari rumah ini." Semua orang tercengang. Kalimat itu terdengar seperti petir yang menyambar telinga kedua orang tuanya. Ibu Aisyah menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Ayah Aisyah semakin terpukul, dadanya naik turun, menahan sesuatu yang sulit ia keluarkan. Suasana kian hening, warga yang berkerumun menahan napas. Semua menunggu satu kalimat, satu keputusan dari mulut ayah Aisyah. Udara malam makin terasa dingin, namun keringat membasahi dahi ayah Aisyah. Ia berdiri kaku di halaman rumah mewahnya, sorot mata semua orang tertuju padanya. Suara jangkrik dan bisikan warga menjadi latar yang membuat suasana semakin mencekam. Ayah Aisyah teringat jelas bagaimana dulu ia dengan lantang mengusir Raka. Kata-kata kasarnya seperti gema yang kini menampar dirinya sendiri. Tukang sayur miskin tidak pantas menikahi putriku. Itulah kalimat yang ia lontarkan 2 bulan lalu, dan kini seluruh kampung menyaksikan bagaimana ucapannya berbalik menghantam harga dirinya. Raka masih berdiri tegak. Jas hitam yang ia kenakan membuat wibawanya semakin terpancar. Di belakangnya, keluarga besar yang terhormat menatap penuh keyakinan, dan bodyguard tegap berjajar rapi menjaga suasana. Tak ada yang berlebihan, semua sederhana namun penuh martabat. Aisyah semakin menangis. Ia mendekati ayahnya, berlutut sambil memegang ujung kain batik yang dipakai ayahnya. "Ayah, kumohon, jangan tolak Raka lagi. Aku lebih memilih hidup sederhana bersamanya daripada tinggal di rumah mewah tapi tanpa cinta." Suara isak Aisyah membuat dada semua orang bergetar. Warga yang menonton dari luar pagar menundukkan kepala, ada yang mengusap air mata. Ayah Aisyah menutup mata, dadanya naik turun, seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Antara gengsi yang selama ini ia junjung tinggi, dan kenyataan yang ada di depan matanya. Ibu Aisyah akhirnya ikut bicara, suaranya parau. "Pak, lihatlah anak kita. Ia begitu mencintai Raka. Kalau kita terus menolak, bukankah kita justru menyiksa kebahagiaan putri kita sendiri?" Ayah Aisyah menoleh pada istrinya. Tatapan mereka bertemu, sama-sama penuh kegelisahan. Lalu ia menatap Aisyah yang masih berlutut sambil menangis, dan akhirnya kembali memandang Raka yang berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Hening yang panjang melingkupi suasana. Warga semakin menahan napas. Mereka tahu, apapun kata yang keluar dari mulut ayah Aisyah, kali ini akan menjadi jawaban yang menentukan segalanya.
Ayah Aisyah membuka mulutnya perlahan. Suaranya berat dan penuh beban. "Raka, aku..." Kalimat itu terhenti, membuat semua orang terkejut sekaligus semakin penasaran. Raka menundukkan kepala, menunggu dengan sabar. Aisyah menggenggam lebih erat kain ayahnya. Air matanya semakin deras. Ibu Aisyah menutup wajah dengan tangan, tubuhnya bergetar. Dan akhirnya, dengan suara lirih yang nyaris tercekik, ayah Aisyah melanjutkan, "Aku tidak bisa mengingkari lagi. Kau datang dengan kehormatan, dengan keluarga besar, dengan niat yang jelas. Dan aku tahu, menolakmu hanya akan membuatku semakin malu di hadapan semua orang." Warga bersorak kecil, beberapa mengucap syukur. Aisyah terisak makin keras. Kali ini tangis haru. Namun ayah Aisyah belum selesai bicara. Ia menatap Raka dengan sorot mata yang masih menyimpan sisa gengsi. "Tapi ingat Raka, jika kau berani menyakiti anakku, aku yang akan berdiri paling depan menentangmu." Raka mengangguk dengan wajah serius, lalu menjawab dengan mantap, "Insya Allah Pak, selama saya hidup, saya akan menjaga Aisyah dengan seluruh jiwa saya." Tangis Aisyah pecah semakin keras. Ia memeluk ibunya sambil bergetar, merasa perjuangannya akhirnya didengar. Namun air mata itu bukan hanya karena bahagia, melainkan juga karena luka yang masih terasa akibat penolakan dan hinaan masa lalu. Ayah Aisyah berdiri dengan wajah pucat. Di dadanya berkecamuk rasa malu, sesal, sekaligus lega. Pandangan matanya jatuh pada Raka, pemuda yang dulu ia sebut tak pantas. Kini berdiri tegak dengan keluarga besar yang begitu terhormat. Setiap detik ia merasa kata-katanya 2 bulan lalu menjadi cambuk yang menghantam keras. Bisikan warga makin ramai. "Masya Allah, akhirnya ayah Aisyah luluh." Benar, siapa sangka tukang sayur itu ternyata punya keluarga sebesar ini. Dulu dihina, sekarang dilamar dengan penuh kehormatan. Ibu Aisyah menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Nada angkuhnya perlahan runtuh, digantikan rasa menyesal yang dalam. "Raka, maafkan kami. 2 bulan lalu kami telah merendahkanmu. Kami buta oleh gengsi, tidak melihat ketulusanmu." Raka menunduk sopan, suaranya tenang namun penuh getar. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Karena dari awal niat saya hanyalah untuk menjaga Aisyah." Kata-kata itu membuat dada Aisyah semakin sesak oleh haru. Ia melangkah ke arah Raka, berdiri di sisinya, lalu menggenggam tangannya erat. Warga yang menyaksikan dari luar pagar menahan napas, sebagian mengusap air mata, merasa seakan ikut merasakan perjuangan cinta itu. Pamannya Raka maju lagi, menatap keluarga Aisyah dengan sorot mata bijak. Semua ini bukan kebetulan. Allah mempertemukan mereka dengan cara yang luar biasa. Jika kalian sudah merestui, biarlah lamaran ini segera disahkan malam ini juga. Ayah Aisyah mengangguk pelan, meski wajahnya masih menahan rasa malu. "Baiklah, kalau itu memang jalan yang terbaik, aku merestui lamaran ini." Sorak syukur terdengar dari warga. Beberapa berucap, "Alhamdulillah," dengan wajah lega. Namun dalam hati ayah Aisyah, penyesalan tak bisa dipungkiri. Ia sadar, 2 bulan lalu ia telah merendahkan seorang pemuda yang jauh lebih terhormat daripada yang ia kira. Harga diri yang ia junjung tinggi justru runtuh oleh kebenaran yang kini terpampang jelas. Raka menggenggam tangan Aisyah lebih erat, lalu berkata dengan suara mantap, "Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Insya Allah, saya akan menjaga Aisyah sepenuh hati saya." Di antara kerumunan warga, anak-anak kecil bersorak. Para ibu berbisik haru, sementara para bapak mengangguk kagum. Kampung yang biasanya sepi kini menjadi saksi sebuah lamaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun di balik sorak bahagia itu, tersimpan luka dalam di hati orang tua Aisyah. Mereka harus menelan kenyataan pahit. Pria yang dulu mereka hina ternyata jauh lebih terhormat daripada yang mereka bayangkan. Dan malam itu, penyesalan mulai tumbuh dalam hati mereka, sebuah penyesalan yang tidak akan mudah hilang. Malam itu, halaman rumah mewah keluarga Aisyah berubah menjadi pusat perhatian seluruh kampung.
Lampu-lampu gantung menyala terang. Suara obrolan warga berbaur dengan desiran angin malam. Semua mata masih tertuju pada Raka dan Aisyah yang berdiri berdampingan. Tampak begitu kokoh meski baru saja melewati cobaan berat. Ayah Aisyah duduk di kursi tamu dengan wajah pucat, tangannya menggenggam lutut, seolah masih menahan beban yang begitu berat di dadanya. Sesekali ia melirik Raka, hatinya perih mengingat betapa ia pernah menghina pemuda itu habis-habisan. Ibu Aisyah pun tak kuasa menahan tangis. Matanya sembab, bibirnya bergetar menyesali kata-kata kasar yang dulu terlontar dari mulutnya. Di sisi lain, keluarga besar Raka duduk dengan tenang. Aura wibawa mereka jelas terlihat, membuat warga yang hadir semakin kagum. Tak seorang pun menyangka tukang sayur yang mendorong gerobak lusuh 2 bulan lalu kini muncul dengan keluarga sebesar itu. Paman Raka, sosok berwibawa dengan suara dalam, membuka acara dengan kata-kata yang membuat semua orang terdiam. Malam ini, kami datang dengan niat baik. Kami ingin melamar Aisyah secara terhormat untuk menjadi pendamping hidup Raka. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena cinta yang tulus dan kesungguhan hati. Warga mengangguk-angguk, sebagian bahkan meneteskan air mata. Mereka merasa malam itu adalah pelajaran berharga tentang harga diri, cinta, dan kerendahan hati. Aisyah menunduk malu, air matanya masih menetes. Ia merasa seperti mimpi, lelaki yang pernah diusir dari rumahnya kini melamarnya dengan cara yang begitu mulia. Sementara Raka berdiri tegak di sisinya, wajahnya tenang, matanya mantap menatap ke depan. Ayah Aisyah akhirnya berdiri. Suaranya bergetar, tapi ia mencoba tegar. Raka, aku mengaku salah. 2 bulan lalu aku buta, hanya melihat penampilan dan pekerjaanmu. Tapi malam ini, aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak bisa lagi menolak. Aku menerima lamaran ini. Sorak haru pecah di halaman rumah. Warga berseru, Alhamdulillah, dengan wajah berseri-seri. Anak-anak bertepuk tangan kecil, para ibu mengusap mata mereka, sementara para bapak mengangguk penuh kagum. Aisyah langsung memeluk ibunya, menangis bahagia. Ibu Aisyah membalas pelukan itu dengan air mata, berbisik lirih, "Maafkan ibu nak." Ibu salah menilainya Raka mendekat, lalu menunduk hormat pada kedua orang tua Aisyah. Terima kasih Sepa Abu. Insya Allah saya akan menjaga Aisyah dengan sepenuh hati dan hidup saya. Di luar pagar, warga berdesakan menyaksikan momen itu. Malam lamaran yang tak terduga menjadi perbincangan yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Namun meski semua terlihat bahagia, jauh di lubuk hati ayah dan ibu Aisyah, masih tersimpan rasa malu yang belum sirna. Mereka sadar, kata-kata hinaan yang pernah keluar dari mulut mereka tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Dan malam itu, penyesalan semakin menusuk hati mereka, meski lamaran diterima dengan gemilang. Udara malam semakin sejuk. Lampu kristal di teras rumah besar itu berkilau, memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang hadir. Namun meski acara lamaran berjalan penuh haru, ada satu hal yang masih menggantung di udara. Gengsi yang belum sepenuhnya dilepas oleh ayah dan ibu Aisyah. Raka duduk berhadapan dengan mereka. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, tapi sorot matanya begitu mantap, hingga membuat siapapun yang menatapnya merasa kecil. Ayah Aisyah, yang biasanya berdiri dengan dada membusung penuh kebanggaan, kini justru sering menunduk, tak sanggup berlama-lama menatap calon menantunya itu. Di luar pagar, warga masih berkerumun. Beberapa bahkan membawa kursi kecil, rela duduk hingga larut malam hanya untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Suara mereka berbisik-bisik, penuh decak kagum. Lihatlah, Raka sekarang berbeda sekali. Ya Allah, siapa sangka tukang sayur itu sebenarnya pewaris keluarga besar. Orang tuanya Aisyah pasti malu setengah mati. Ibu Aisyah menggenggam tangan putrinya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mencoba tersenyum, tapi jelas sekali senyum itu penuh penyesalan. Nak, ibu benar-benar salah. 2 bulan lalu,
Ibu buta oleh gengsi. Ibu hanya melihat kekurangan Raka, tidak melihat kelebihannya. Aisyah memeluk ibunya erat. "Ibu, yang penting sekarang kita bersama. Aku tidak peduli masa lalu. Yang penting, ayah dan ibu merestui." Namun di hati kecil Aisyah, ia masih merasakan luka. Luka karena 2 bulan lalu cintanya dianggap aib. Karena Raka dihinakan di depan warga kampung. Luka itu memang mulai sembuh, tapi bekasnya akan selalu ada. Raka menatap semua orang dengan sorot mata yang membuat suasana kembali hening. Ia menundukkan kepala sedikit, lalu berbicara dengan suara tegas namun lembut. "Saya tahu, 2 bulan lalu saya hanyalah seorang tukang sayur. Tapi pekerjaan tidak menentukan seberapa tulus hati seseorang. Saya memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin belajar menghargai perjuangan dari bawah. Dan Aisyah adalah alasan saya untuk terus melangkah." Semua terdiam. Kalimat itu membungkam siapapun yang masih menyimpan keraguan. Bahkan ayah Aisyah yang biasanya lantang bicara hanya bisa menelan ludah dan menunduk. Ia sadar, ucapannya 2 bulan lalu telah kalah telak oleh kenyataan yang kini terpampang di depan mata. Paman Raka kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih dalam. "Malam ini sudah cukup membuktikan segalanya. Biarlah seluruh kampung menjadi saksi bahwa cinta sejati tak bisa dikalahkan oleh gengsi." Sorak takbir kecil terdengar dari beberapa warga. Suasana semakin haru. Aisyah menatap Raka dengan mata berbinar meski masih basah oleh air mata. Ia merasa seolah mimpi, lelaki yang dulu terhina kini disambut dengan hormat, dan seluruh kampung menjadi saksi perubahan itu. Namun di balik semua kebahagiaan yang terpancar, rasa sesal yang semakin berat menekan hati kedua orang tuanya. Mereka sadar, harga diri yang dulu mereka banggakan kini runtuh oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Malam semakin larut. Suasana halaman rumah mewah keluarga Aisyah tetap ramai. Warga kampung masih enggan beranjak pulang. Semua mata masih terpaku pada satu pemandangan yang seakan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang tukang sayur yang dulu dihina, kini duduk sejajar, bahkan lebih terhormat, di hadapan keluarga paling kaya di kampung. Ayah Aisyah menatap kosong ke lantai. Di hatinya masih berkecamuk perasaan malu, sesal, dan gengsi yang belum sepenuhnya hilang. Bayangan hinaan 2 bulan lalu terus menghantui pikirannya. Kata-kata kasarnya saat itu kini seperti batu besar yang menimpa kepalanya sendiri. Ibu Aisyah menunduk, sesekali mengusap matanya dengan tisu. Ia sudah tak kuasa lagi menyembunyikan penyesalannya. Di hadapan keluarga besar Raka yang berwibawa, ia merasa begitu kecil. Hatinya perih mengingat betapa ia dulu dengan angkuh berkata bahwa Raka tak pantas. Padahal kenyataan membuktikan sebaliknya. Raka duduk tenang. Wajahnya tidak lagi menampakkan luka, melainkan keteguhan. Ia memegang tangan Aisyah dengan erat, seolah ingin meyakinkan bahwa semua badai sudah berhasil mereka lewati bersama. Sesekali ia melirik orang tua Aisyah dengan tatapan yang penuh hormat, meski di balik itu ada luka lama yang sulit hilang. Aisyah tak mampu menahan air matanya. Ia menangis di bahu ibunya, lalu berkata lirih, "Ibu, ayah, aku tidak ingin kita terus terpecah. Aku hanya ingin hidup bersama Raka, dengan restu kalian. Jangan biarkan gengsi menghancurkan keluarga kita." Suasana semakin haru. Beberapa warga ikut meneteskan air mata, merasa terhanyut dalam drama cinta yang penuh ujian itu. Ada yang berbisik lirih, "Inilah pelajaran hidup. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya." Pamannya Raka kembali maju, menatap ayah Aisyah dengan mata tajam namun penuh wibawa. "Kami tidak datang untuk membuka aib. Kami datang untuk mengangkat martabat. Jika kalian menerima dengan ikhlas, maka malam ini akan dikenang bukan sebagai malam penyesalan, tapi sebagai malam bersejarah bagi seluruh kampung ini." Ayah Aisyah menelan ludah. Kata-kata itu bagai palu yang memukul keras dadanya. Ia mengangkat wajah, menatap Raka, lalu mengalihkan pandangan ke Aisyah yang masih terisak. Dadanya terasa sesak,
Suaranya parau ketika akhirnya ia berkata, "Raka, Aisyah, maafkan aku. Aku sudah buta oleh gengsi. Aku lupa bahwa yang terpenting bukanlah harta, tapi ketulusan. Mulai malam ini, aku terima lamaranmu." Tangis pecah. Aisyah langsung memeluk ayahnya, menangis sejadi-jadinya. Ibu Aisyah pun tak kuasa menahan air matanya, ikut memeluk putrinya. Raka berdiri, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih ya Pak, Bu. Insya Allah saya akan menjaga kepercayaan ini." Sorak syukur terdengar dari warga. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mengucap doa. Malam itu, halaman rumah besar itu penuh dengan air mata haru. Namun di balik semua kebahagiaan itu, bayangan penyesalan tetap membekas di hati kedua orang tua Aisyah. Mereka tahu, meski sudah menerima dengan ikhlas, luka yang mereka torehkan pada Raka dan putrinya akan selalu menjadi bagian dari sejarah hidup mereka. Malam itu semakin larut, namun halaman rumah keluarga Aisyah tak juga sepi. Lampu-lampu berkilauan menerangi wajah-wajah penuh emosi. Ada tangis haru, ada senyum lega, tapi juga ada rasa malu yang masih menyelimuti kedua orang tua Aisyah. Ayah Aisyah duduk di kursi tamu, wajahnya tertunduk. Tangan tuanya bergetar ketika ia mencoba meneguk segelas air. Setiap kali ia mengangkat kepalanya dan melihat Raka, rasa sesal itu menghantam lebih keras. 2 bulan lalu, ia mengusir pemuda itu seperti sampah. Kini, pemuda yang sama kembali dengan kehormatan disaksikan seluruh kampung. Ibu Aisyah berusaha menenangkan diri. Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Aisyah, maafkan ibu. Ibu terlalu sombong. Ibu hanya melihat penampilan Raka, tidak melihat hatinya." Semoga Allah mengampuni kesalahan Ibu Aisyah menangis. Kepalanya bersandar di bahu ibunya. "Ibu, yang penting sekarang kalian merestui. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin hidup dengan lelaki yang kucintai." Raka duduk tenang di samping Aisyah. Ia mendengarkan semua ucapan itu tanpa menghakimi. Dalam hatinya, ia tahu luka yang ditorehkan oleh hinaan dulu tidak akan hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu inilah saatnya untuk membuktikan bahwa ia tidak datang untuk balas dendam, melainkan untuk menyatukan. Pamannya Raka kembali berbicara. Suaranya mantap. "Kita semua adalah saksi. Malam ini membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah kalah. Raka memilih untuk tetap tulus meski pernah direndahkan. Dan kalian, keluarga Aisyah, sudah membuka hati meski terlambat." Bisikan warga makin riuh. Lihatlah, betapa tulusnya hati Raka. Orang tua Aisyah pasti akan menyesal seumur hidup karena pernah menghinanya. Tapi syukurlah, akhirnya mereka merestui. Ayah Aisyah akhirnya berdiri. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mendekati Raka, lalu berhenti tepat di hadapannya. Suasana hening, semua orang menahan napas. Dengan suara berat, ia berkata, "Raka, aku sudah terlalu salah menilaimu. Mulai malam ini, aku serahkan anakku kepadamu. Jagalah ia, jangan pernah sia-siakan." Raka menunduk dalam-dalam. "Insya Allah, Pak. Selama saya hidup, saya akan menjaga Aisyah dengan segenap jiwa dan raga saya." Tangis warga kembali pecah. Ada yang mengucap doa, ada yang bersorak lirih. Malam itu benar-benar menjadi malam penuh air mata. Bukan air mata penyesalan semata, tapi juga air mata kelegaan. Namun di hati ayah dan ibu Aisyah, penyesalan itu masih menusuk. Mereka sadar, meski restu akhirnya diberikan, luka yang mereka buat akan selalu teringat sepanjang hidup. Fajar mulai menyingsing, langit perlahan berubah dari gelap menjadi jingga keemasan. Di halaman rumah besar keluarga Aisyah, suasana masih terasa hangat meski malam lamaran telah usai. Warga kampung yang semula berkerumun perlahan pulang ke rumah masing-masing, namun wajah mereka masih penuh cerita. Peristiwa semalam menjadi buah bibir yang tidak akan pernah terlupakan. Aisyah duduk di beranda rumah, masih mengenakan gamis putih yang kini basah oleh air mata bahagia. Di sampingnya, Raka duduk tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya,
meski sorot matanya tetap penuh kesungguhan. Ia menggenggam tangan Aisyah erat, seolah berjanji tidak akan pernah melepasnya. Ayah dan ibu Aisyah keluar dari rumah, langkah mereka pelan. Wajah mereka lelah, mata sembab karena terlalu banyak menangis. Mereka berdiri di hadapan Raka, terdiam beberapa saat sebelum akhirnya ayah Aisyah membuka suara. "Raka, semalam aku sudah merestui, tapi pagi ini aku ingin mengatakan sesuatu dari lubuk hatiku yang terdalam." Suaranya parau, bergetar menahan tangis. "Aku menyesal karena pernah menghinamu. Aku menyesal karena buta oleh gengsi. Aku malu pada diriku sendiri." Ibu Aisyah ikut terisak. "Nak, maafkan kami. Andai waktu bisa diputar, kami tidak akan pernah melontarkan kata-kata itu. Semoga Allah mengampuni kesombongan kami." Raka menunduk hormat, lalu menjawab dengan tenang. "Pak, Bu, saya tidak menyimpan dendam sedikit pun. Luka itu sudah saya ikhlaskan sejak lama. Yang saya harapkan hanya satu, restu kalian untuk saya menjaga Aisyah." Aisyah langsung memeluk ayah dan ibunya. Tangisnya pecah. "Ayah, Ibu, jangan menangis lagi. Kini kita sudah bersama. Inilah yang selalu aku doakan, suasana begitu haru." Bahkan para tetangga yang masih menyaksikan dari jauh meneteskan air mata. Mereka melihat bagaimana harga diri yang semula menjadi penghalang kini runtuh, digantikan dengan ketulusan dan cinta. Mobil-mobil mewah keluarga Raka masih terparkir di depan rumah, bodyguard berdiri tegap, dan keluarga besar duduk dengan tenang. Semua itu menjadi simbol perubahan besar dalam hidup Raka. Dari seorang tukang sayur yang diremehkan, kini ia kembali dengan kehormatan yang membuat semua orang terdiam. Saat matahari pagi akhirnya muncul, sinarnya jatuh ke wajah Raka dan Aisyah yang duduk berdampingan. Di depan mereka, ayah dan ibu Aisyah menunduk dalam, bukan lagi karena gengsi, tapi karena penyesalan dan kerendahan hati. Hari itu, kampung kecil itu menyaksikan sebuah kisah yang akan diceritakan turun-temurun. Kisah tentang tukang sayur miskin yang diremehkan, tapi akhirnya kembali dengan penuh kehormatan dan membuat semua orang terdiam dalam rasa kagum dan penyesalan. Dan di antara semua itu, cinta Raka dan Aisyah berdiri tegak, menjadi bukti bahwa ketulusan tak pernah kalah oleh gengsi dan kesombongan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi